Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, sekelas IT. Acer punya versi yang spesial di kelas Nitro V15 ini. Laptop ini tuh terbilang laris manis karena harga dan speknya masuk akal banget. 2 bulan lalu saya pernah coba Nitro V15 yang pakai prosesor Core i5 dan PGA-nya RTX 2050 dan itu paling laris banget. Dan ada satu lagi yang pakai varian RTX 4050. Nah, laptop yang saya pegang ini special edition ya, anniversary ke 25 tahunnya si Acer. Jadi speknya tuh lebih kenceng dan tentunya beda. Ini menggunakan Intel Core i9 generasi 13 dan GPU-nya udah kencang yakni RTX 4060. Nah, apakah si Nitro V15 Special Edition ini masih worth it dengan harga yang diberikan dan performa yang ada di sini? Kita akan cari tahu di sini. Oke, kita lihat dari bodinya dulu ya. Ini sama persis dengan sebelumnya, punya tebal 2,5 cm dengan bobot berat 2,1 kg. Logo Nitro ini terpampang di depan dengan polet khasnya si Nitro. Bahannya sama, pakai ABS polikarbonat, nggak gampang kotor kalau banyak dipegang-pegang, kecuali kalau tangan kalian berminyak banget, baru ini kelihatan kotor dan agak susah dibersihin. Bisa dibuka pakai satu tangan, exhaustnya ini kelihatan ada di depan dengan heatsink berwarna kuning. Ini menambah kesan aksennya garang banget. Lalu ada exhaust di samping kanan dan di bawah juga. Untuk port masih sama, ada 1 kali HDMI 2.1, 3 USB 3.2, dan salah satunya ini udah support dengan power of charging. Lalu ada juga USB Type-C, ini udah support Thunderbolt 4 dan di sampingnya ada RJ45. Untuk bagian layar sama mirip ya, pakai panel IPS 15,6 inch, aspek rasionya 16:9 dengan refresh rate 144 Hz dengan resolusi 1080p. Lihat di bagian bawah, keyboardnya ini masih berasa kelas Nitronya ya, bagian touchpadnya berasa pepel dan nggak kopong sama sekali. Dan tentunya udah ada backlight warna putih untuk si keyboardnya. Kalian bisa lihat di sini masih tetap ada tombol Nitro Sense. Ini bisa setting performa laptop sesuai dengan kebutuhan. Ada mode Eco, performa turbo, kalian bisa setting di sini. Di sini juga bisa kelihatan ada spek dari prosesor, GPU dan lain-lain. Terus untuk audionya, di sini Acer juga telah menyematkan speaker DTS X Ultra. Ketika saya pakai, detailingnya ini cukup enak, tapi di volume 80% aja. Powernya ini tuh berasa kurang karena pas ada ledakan bom atau semacamnya pas dipakai main game seperti tertahan. Ya mungkin ini supaya nggak terdengar pecah suaranya, jadi masih terdengar lebih enak. Ya mungkin ada fitur yang mengaturnya. Dipakai main game dengerin langkah musuh asalkan di ruangannya tuh nggak terlalu berisik, ini masih bisa. Cuman sayangnya pas main game suara fan-nya tuh kerasa banget noise-nya ya. Apalagi jika banyak suara dari luar, jadi kurang enak main gamenya. Tetap kalau misalkan pengen detail ya ketika main game, pakai headset. Kalau untuk dengerin musik, movie, fan-nya kan nggak berisik. Nah ini suaranya udah terdengar oke banget. Sekarang kita akan tes gimana suara dari si laptop ini. Let's go. Oke, kita akan lihat speknya di sini ya, karena special edition speknya lebih kenceng menggunakan Core i9 13900H, punya 6 performa core, 8 efficient core dan 20 thread, 24 MB cache up to 5,4 GHz. Udah support Thunderbolt 4, dilengkapi dengan Intel Iris Xe grafis untuk mode hematnya. Daya prosesor 35 Watt up to turbo 115 Watt. Urusan performa tentu jauh lebih kencang dibandingkan Core i5 ataupun Core i7. RAM sudah menggunakan 16 GB DDR5 dengan speed 5200 MHz. Storage 512 GB sudah mendukung PCIe 4.0. Untuk speed read-nya kalian bisa lihat di layar. Lalu untuk GPU sudah ditanamkan Nvidia GeForce RTX 4060 laptop, 8 GB 128-bit GDDR6, 3072 unit CUDA core, ini masuk ke kode name Adalo Plus dengan GPU power up to 115 Watt. Tentu sudah menggunakan teknologi baru seperti RT Core generasi ketiga dan Tensor Core generasi keempat. Jelas sudah mendukung fitur DLSS 3, kecanggihan AI yang bisa meningkatkan FPS pada game, dan Nvidia Reflex untuk mengurangi latensi saat dipakai main game FPS. Oke, sekarang kita akan coba ke pengujian. Ini pengujian ringan dulu ketika browsing, ngetik dalam eco mode tanpa charge ya. Suhu prosesor berkisar di 46, 48, paling tinggi 51 derajat Celcius. Dan suhu GPU karena nggak terlalu kerja berat, jadi lebih adem.
Kedua, kita akan masuk ke benchmark sintetis 3D Mark Firestrike, mendapatkan all score 22.751 poin. Kalau kita bandingkan dengan Nitro V15 yang menggunakan Core i5 dan GPU RTX 2050 yang hanya mendapatkan 9.890 poin. Peningkatannya ini 2 kali lipat. Wih, keren ya. Lanjut di pengujian Time Spy, laptop ini mendapatkan 10.076 poin, mendekati skor dari si Helios 16 yang menggunakan Core i9 13900HX plus RTX 4070 di skor 13.721 poin. Kalau dari Nitro V15 yang menggunakan Core i5, skornya masih tertinggal 2 kali lipat juga. Ketiga, ada Port Royal, di mana pengujian ini lebih ke performa GPU ray tracing. Nitro V15 Special Edition ini mendapatkan skor 5.418 poin dan Helios 16 mendapatkan 7.451 poin. Wajar ini lebih tinggi karena GPU si Helios 16 menggunakan RTX 4070. Lanjut untuk uji kestabilan, di sini saya jalankan 10 kali looping Cinebench R20. Looping pertama mendapatkan multiscore 6.320 poin. Di pengujian kedua dan ketiga turun di 5.800-an. Dan setelah itu meningkat pesat di looping 456 menyentuh 6.907 poin. Sampai looping ke-10 tidak ada drop yang signifikan. Paling rendah di looping ke-7 itu juga masih di 5.300-an. Pulihnya cukup baik untuk menjaga kestabilan performa si laptop ini. Karena Acer di sini masih mengandalkan dual fan yang dilengkapi dengan 3 heat fight untuk mendinginkan CPU dan GPU-nya. Memang ketika menjalankan Cinebench R23, suhu ini bisa mencapai 101 derajat Celcius untuk si prosesor. Ini wajar karena performa prosesor ini tuh diperas sampai batas toleransinya. Kita bisa lihat power package-nya juga sudah maksimum menyentuh 115 watt. Satu lagi tambahan, saya tes editing Premiere Pro. Dengan file video resolusi 1080p 120Hz, video-video dari sekelas IT ini kerasa ringan banget tanpa ada kendala. Ya memang ini sih masih terbilang dikit ya untuk efek dan layernya, tapi untuk playback, nah nggak tersendat-sendat, mulus. Jelas ini bisa dibawa produktif untuk bikin-bikin konten yang nggak ada masalah. Untuk performa rendernya, di sini file size-nya 1,6 GB dengan durasi video 22 menit. Membutuhkan waktu render sekitar 10 menitan ya, kurang lebih sedikit lah ya. Kenceng kan? Mantap. Lanjut kita masuk ke pengujian gaming. Saya tes Apex Legends dan aktifkan Nvidia Reflex-nya. Resolusi 1080p, presetnya high. Kita lihat suhu GPU hanya di 63 derajat Celcius aja, padahal usage-nya udah mentok di 100%. Masih ada banget kan ya. Suhu CPU juga di sini mirip-mirip, 66 sampai 70 derajat Celcius, naik turun dengan usage masih ringan sih sebetulnya ya, 27%-an. FPS sangat playable, average-nya di 160 FPS. Dengan Nvidia Reflex-nya kita aktifkan supaya bisa nembak lebih cepat daripada musuh. Game kedua ada Spider-Man Remaster, resolusinya ini sama ya 1080p, presetnya high. Saat bergelantungan di kota smooth banget ya. Pas masuk mode war juga di sini kalian bisa lihat suhunya masih tetap aman ya di 67 derajat Celcius, dan suhu CPU di sini kerasa lebih naik sedikit ya, 71 derajat Celcius ya. Karena usage-nya di sini rata-rata 60%-an karena si game Spider-Man Remaster ini lebih ke CPU bound. Kalau game ringan lainnya sih tentunya pasti udah dilibas ya. Karena kedua game ini termasuk game berat sudah mendapatkan FPS yang sangat tinggi sekali. Apalagi kalau game-game e-sport pastinya jauh lebih tinggi FPS-nya. Oh ya, satu lagi pengujian nih. Saya tes isi diffusion ya, GPU canggih kan harus dimanfaatin juga ya. Buat render pakai AI. Seperti biasa saya munculin rekomendasi 5 picture anime. Di sini kelihatan speed RTX 4060-nya mendapatkan 3,8 iteras per second dan hanya butuh waktu 31 detik aja untuk merender 5 picture anime. GG nggak tuh ya? AI itu disuruh mikir cepet banget kalau pakai Nvidia RTX 4060 kayak gini. Nah, gimana setelah tadi melihat performanya? Jelas ini ada peningkatan dari Nitro V15 yang menggunakan Core i5 yang sebelumnya saya udah pakai juga ya. Karena Special Edition di sini speknya juga jadi spesial, pakai Core i9 Gen 13 dan RTX 4060. Performa ketika dilihat di sini hampir 2 kali lebih kenceng dan harga juga hampir 2 kali juga ya. Pas saya lihat di e-commerce kisaran 19 sampai 20 jutaan untuk si Acer Nitro V15 Special Edition ini. Nah, gimana setelah tadi melihat performa si laptop Nitro V15 Special Edition ini ya? Laptop ini memang ditujukan untuk kalian yang butuh performa kencang namun tetap praktis. Bisa dibawa kemana-mana, bisa kerja di mana-mana ya. Karena bobotnya ringan, tipis juga gitu ya. Tapi sayangnya ya,
kalian tuh harus bawa charger kemanapun. Kalau misalkan kalian kerja ngedit, ngerender gitu ya, main game, harus bawa chargernya teman-teman. Karena baterainya ini memang tidak bisa bertahan lama. Paling kalau misalkan dalam mode eco mode tanpa charge, ini bisa bertahan sekitar 3 jam sampai 4 jam ya. Ngetik, browsing gitu. Kalau dipakai untuk main game, kurang dari 2 jam. Ya memang wajar juga ya, karena menggunakan prosesor Core i9 generasi 13 gitu ya. Performanya kenceng, jadi ya wajar boros baterai gitu ya. Terus satu lagi untuk fan, ini agak sedikit kencang, cuman ya itu wajar juga ya, karena untuk bisa mendinginkan si prosesor dan GPU-nya ketika dia full load. Tapi kalau misalkan dalam eco mode seperti ini, ya fan-nya nggak kedengeran. Aman kalau dipakai nongkrong di kafe, di tempat itu fan-nya nggak terlalu berisik. Dan satu lagi ternyata menurut saya sih ini worth it banget ya. Harganya 2 kali lipat dari Core i5 yang Nitro V5 yang kemarin harganya 10 jutaan. Dan ini harganya 20 jutaan. Nanti linknya saya akan simpen di deskripsi. Dan performanya juga tetap 2 kali lipat. Nah gitu ya. Jadi memang laptop ini ditujukan untuk kalian yang pengen punya laptop super kenceng, ini bisa jadi salah satu solusinya. Dan satu lagi garansinya ya, 3 tahun termasuk accidental damage. Info lengkap kalian bisa cek aja di deskripsi. Oke gitu aja, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.